Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar tak semua hari ini nadaku? Alhamdulillah, luar biasa semangat. Allahu Akbar. Pada hari ini kita kembali melakukan pembelajaran SAS. Jadi pembelajaran SAS pekan ini adalah melakukan aktivitas masak-memasak, di mana aktivitas memasak ini berangkat dari kompetensi dasar. Siswa menerapkan metode dasar pengolahan makanan, maka diturunkanlah indikatornya siswa mampu mengolah makanan instan. Kenapa saya mengambil makanan instan? Karena dalam penerapan SAS itu terkadang Anda melakukan kegiatan-kegiatan perkemahan ataukah pendakian, itu semua bisa diterapkan oleh Anda. Bagaimana mengeluarkan skillnya, kemampuannya, keterampilannya untuk mengolah makanan instan ini, supaya Anda kita ketika dia melakukan kegiatan perkemahan ataukah pendakian, dia bisa tetap bisa bertahan hidup dengan menerapkan skill yang teman-teman miliki dalam hal pengelolaan makanan instan ini. Untuk lebih lanjut, insyaallah sebentar Ayah Udin akan mempraktekkan 3 jenis makanan instan yang akan diolah oleh Ayah Udin. Dan ketika teman-teman telah melihat video ini, berharap teman-teman juga melatih skillnya untuk mengolah makanan ini. Jangan melihat teman-teman bahwa aktivitas kita ini adalah sangat sederhana teman-teman, tapi tujuannya bukan tujuan yang sangat sederhana. Ini adalah aktivitas yang sangat penting untuk teman-teman, bukan hanya digunakan di kegiatan perkemahan atau pendakian, bahkan di rumah pun. Ketika teman-teman dalam keadaan sendiri, itu teman-teman bisa menerapkan skill ini. Ketika orang tuanya dalam hari libur, teman-teman tinggal di rumah, orang tuanya bepergian, teman-teman bisa mengolah makanan sendiri dan menyediakan makanan sendiri untuk teman-teman yang berada di rumah. Jadi berharap teman-teman melihat video ini, melihat dengan baik teman-temannya, supaya teman-teman bisa melakukan di rumah. Teman-teman, makanan instan yang pertama yang Ayah Udin akan praktekkan, ini adalah makanan instan yang sangat familiar, yang gampang sekali teman-teman jumpai, bahkan untuk membelinya pun sangat mudah. Bisa membeli di warung di dekat rumah teman-teman. Jadi adalah ini adalah mie kaldu ayam. Mie kaldu ayam ini akan kita olah secara baik dan benar, supaya ketika kita konsumsi itu mengurangi resiko dalam tubuh kita teman-teman, ya. Untuk pengolahannya teman-teman bisa lihat dalam video ini teman-teman, ya. Pertama, Ayah Udin mengambil sebuah wadah untuk memasak air. Jadi air yang saya masak adalah berukuran 2 mangkok teman-teman, 2 mangkok. Kenapa berukuran 2 mangkok? Karena sebentar Ayah Udin akan ketika airnya sudah mendidih, Ayah Udin akan mengambil air yang sudah mendidih 1 mangkok dan memindahkan di dalam wadah ini, memindahkan ke mangkok. Setelah itu Ayah Udin memasak minyak menggunakan wadah ini. Setelah minyak masak, itu Ayah Udin buat airnya dan mengambil minyak, memindahkan ke air yang Ayah Udin tadi telah pindahkan ke dalam mangkok. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat langkahnya. Ayah Udin memasak air. Ayah Udin sudah memasak air.
Kita tunggu airnya mendidih teman-teman ya. Ya teman-teman, sudah lihat airnya sudah mendidih. Ayaudin matikan dulu kompornya. Mengambil sebagian air ini untuk dipindahkan ke mangkuk teman-teman. Nah, secukupnya. Selebihnya tetap kita gunakan untuk merebus mie instan ini. Oke teman-teman, cara memasak mie-nya, kita rebus selama 3 menit sambil diaduk teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat ini mie-nya sudah mulai masak. Kita matikan kompornya teman-teman. Waktunya juga sudah lebih dari 3 menit. Ya, setelah itu air yang kita gunakan untuk memasak mie ini kita buang teman-teman. Ya. Tapi jangan dibuang dengan mie-nya teman-teman. Oke. Ini mie yang telah direbus, airnya pun telah dibuang tadi teman-teman. Nah, kita masukkan ke air yang telah kita pisahkan di awal tadi. Nah, kita masukkan di air yang telah kita pisahkan. Kemudian bumbunya kita bisa turunkan teman-teman ya, sesuai dengan selera. Nah, sesuai dengan selera teman-teman. Mau asin sekali turunkan semua, mau pedas silahkan diturunkan semua. Jadi makanan instan yang pertama Ayaudin telah mempraktekkan teman-teman. Nah, seperti ini pengolahannya. Oke teman-teman, tadi kita sudah mempraktekkan cara pengolahan mie. Mie itu adalah termasuk makanan instan juga. Nah, makanan instan yang kedua adalah ini adalah sarden, ikan kaleng teman-teman. Ini juga termasuk makanan instan yang sangat mudah kita jumpai. Teman-teman juga bisa membeli makanan instan ini di warung dekat rumah teman-teman. Nah, untuk pengolahannya, makanan instan ini walaupun bentuknya sudah ada ikan di dalamnya dengan ada kuahnya, tetapi masih perlu kita olah untuk memasak dari ikan sarden ini teman-teman. Nah, untuk pengolahannya, ikan sarden ini kita buka dari tempatnya, terus kita siapkan irisan bawang merah dengan bawang putih, plus garam sedikit teman-teman. Nah, garam untuk memberikan cita rasa kepada ikan sarden ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat proses pengolahan ikan sarden ini. Ayaudin memperlihatkan ya teman-teman pengolahannya. Afwan, lupa tadi dalam wadah ini sudah ada minyak sedikit. Nah, gunanya untuk menggoreng sebagian bawang merah dengan bawang putih ini. Fungsinya untuk memberikan aroma kepada ikan sarden yang akan kita olah teman-teman. Nah, itu minyaknya sementara mendidih. Ayaudin akan turunkan. Menunggu
putih dengan bawang merahnya sedang digoreng. Kalau bawang putih dengan bawang merahnya sudah masak, kita akan turunkan ikan sarden termasuk makanan instan ini ke dalam wajan, dicampur dengan bawang setelah kita goreng. Kita masak setelah digoreng, sekarang kita turunkan sardennya teman-teman. Oke, hati-hati ya dalam menurunkan, jangan sampai kena percikan minyak teman-teman. Terus kita aduk teman-teman ya. Kita aduk, tunggu sampai mendidih. Karena ini airnya terlalu kental teman-teman, kita bisa terus dalam kaleng ini masih ada sisa-sisa dari ikan sarden yang telah kita turunkan. Kita boleh tambahkan air sedikit, masukkan air dalam kaleng, kemudian kita aduk dan campurkan ke wajan sama. Karena ini sudah mulai mendidih teman-teman, kita campurkan sedikit garam teman-teman ya. Jangan terlalu banyak nanti keasinan, sesuai dengan selera saja. Terus kita aduk, tunggu sampai ikannya mendidih teman-teman ya. Teman-teman, kita sudah lihat ikan sarden yang kita olah telah mendidih. Ini berarti sudah siap dikonsumsi teman-teman. Kita matikan kompornya, terus kita pindahkan ke wadah, ke piring teman-teman ya. Dia hasil dari pengolahan makanan instan yang kedua, ikan sarden teman-teman ya. Oke teman-teman, pengolahan makanan ketiga, ini pengolahan makanan tambahan teman-teman ya, untuk lebih meningkatkan skillnya teman-teman ketika teman-teman berada di rumah. Itu teman-teman bisa melatih skill teman-teman dalam mengolah makanan dengan membuat nasi goreng teman-teman. Ini Ayah Udin akan mencontohkan proses pembuatan nasi goreng secara sederhana. Teman-teman, ini ada nasi yang sudah dingin, terus ada bawang putih dengan bawang merah, garam, terus ada bumbu ini teman-teman. Nah, ini bumbu Ayah Udin racik dari kecap, plus ada bawang juga, rempah-rempah yang sudah ditumbuk teman-teman, untuk lebih mengharumkan cita rasa dari nasi goreng yang teman-teman akan buat. Sekarang kita mencoba membuat pengolahan dasar makanan nasi goreng teman-teman. Oke, Ayah Udin sudah menggoreng bawang merah dengan bawang putihnya teman-teman. Sama dengan proses pembuatan sarden tadi, tunggu bawang putih dengan bawang merahnya matang. Terus setelah itu baru kita turunkan nasi secukupnya ya, sesuai dengan kemampuan kita untuk mengkonsumsi nasi gorengnya. Jangan sampai juga berlebihan, mubazir teman-teman. Bawangnya sudah mulai masak. Oke, kita turunkan nasinya teman-teman.
tambahkan dengan kita aduk makanannya, nasinya tadi, supaya menyatu dengan aroma bawang. Ketika nasinya sudah mulai hangat, kita turunkan bumbu yang kecap yang Ayudi telah buat tadi, campuran kecap dengan bawang putih yang telah ditumbuk. Ya, teman-teman bisa lihat dalam wadah wajan ini nasi gorengnya sudah mulai masak, teman-teman ya. Nah, teman-teman boleh coba sebelum memindahkan ke wadah yang lain. Teman-teman boleh mencoba apakah cita rasa dari nasi gorengnya, teman-teman. Apabila masih membutuhkan sedikit rasa, teman-teman bisa menambahkan sedikit garam sesuai dengan kebutuhan dan seleranya, teman-teman. Nah, kalau yang Ayudi buat, alhamdulillah tadi diracikan kecap dengan bumbu bawang yang telah ditumbuk, Ayudi sudah campurkan dengan garam. Nah, sehingga nasi goreng yang Ayudi buat ini sudah terasa aroma garamnya, teman-teman ya, sudah terasa aroma garamnya. Lihat bersama, Mas Ayudi. Alhamdulillah nasi gorengnya sudah teman-teman, kita lihat nasi goreng yang Ayudi telah buat ini sudah mulai masak. Kita pindahkan ke piring yang akan kita gunakan untuk makan, teman-teman ya. Nasi goreng ini teman-teman bisa tambahkan juga lauk berupa telur dadar, telur mata sapi sesuai dengan teman-teman. Ini pengolahan makanan yang terakhir, nasi goreng yang Ayudi telah buat. Yang kedua tadi Ayudi buat ikan sarden, ikan dalam. Terus pengolahan Indomie, teman-teman. Nah, berharap apa yang disajikan Ayudi ini bisa teman-teman kerjakan di rumah. Minimal satu jenis makanan yang teman-teman olah di rumah ya. Teman-teman bisa olah mika atau ikan kaleng atau nasi goreng, atau boleh keseluruhannya teman-teman bisa lakukan di rumah. Nah, jangan lupa teman-teman mengirimkan dokumentasi teman-teman dalam pembuatan pengolahan makanan instan ini, teman-teman. Cukup sekian dari Ayudi. Terakhir, berharap teman-teman juga melakukan di rumah untuk senantiasa melatih skillnya teman-teman dalam pengolahan makanan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.